terima kasih kepada guru-guru kita seperti yang dikatakan oleh Yesus. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Salam damai, kita berjumpa lagi dalam episode Cerita Orang Hebat. Saya ada di ruangan kelas dan samar-samar kita mendengarkan himne guru. Ya, hari ini Hari Pendidikan Nasional. Pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Apa kata kitab suci tentang pendidikan? Saya ingin membacakan sebuah ayat dari Lukas pasal 6 ayat 40. Tuhan Yesus mengatakan, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Nah, Hari Pendidikan Nasional bermakna buat semua, buat kita juga, siapapun dari kita. Ketika kita ingin menghargai pendidikan seperti yang diajarkan oleh Yesus kepada para murid-muridnya, sudah tentu ketika kita mendengar lagu himne guru ini, kita mengingat orang-orang hebat yang ada dalam hidup kita adalah para guru. Mereka luar biasa sekali menjadikan saudara dan saya seperti ini. Dan lagu ini walaupun hanya 2 menit lebih, tapi mengingatkan kita, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Siapakah mereka? Ingatkah kita kepada guru-guru kita? Pasti ada yang sangat membekas di dalam hati dan pikiran kita. Nah, guru yang saya ingat ada di SD, SMP, sampai SMA. Ruangan ini adalah tempat di mana saya lulus SD tahun 76. Sekolah ini berkembang setelah sekian lama. Guru-gurunya berubah, tapi saya masih ingat ada seorang ibu guru yang 2 kali kelas 4 dan kelas 6 mengajar saya, Ibu Rina, luar biasa sekali. Dan sampai sekarang pun saya hanya mengucap syukur ada orang seperti guru Ibu Rina. Di SMP saya ingat ada seorang ibu bernama Ibu Sarah Sewawora atau dipanggil Ibu Ayah Sewawora. Guru agama yang datang menghampiri ketika saya membutuhkan bimbingan, belayan, dan perhatian. Kemudian saya naik ke SMA. Di PSKD 1, saya teringat ada banyak guru-guru yang mungkin tidak bisa dihilangkan dari pikiran dan hati saya. Ada Pak Petrus, guru matematika yang sangat galak, tetapi dengan kegalakannya menolong saya. Ada Ibu guru bahasa Indonesia, Ibu Papilaya. Ada juga guru-guru yang lain yang menolong saya begitu luar biasa pada waktu saya nakal. Guru-guru ini pantas seperti yang dikatakan oleh lagu yang kita dengar tadi, pahlawan tanpa tanda jasa. Ada banyak anak-anak yang berhasil. Teman SD saya banyak yang berhasil, teman SMP saya banyak yang berhasil, bahkan teman SMA juga saya banyak yang berhasil. Tetapi guru-guru tetap melayani, terus melayani. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, terima kasih kepada guru-guru kita seperti yang dikatakan oleh Yesus. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Guru-guru memberikan hidupnya, potensi yang dimilikinya untuk melihat anak-anak didiknya berhasil dan menjadi orang-orang yang boleh dibanggakan oleh nusa, bangsa, masyarakat, gereja, dan keluarga. Tapi ada satu hal dalam ayat ini. Ketika kita merayakan Hari Pendidikan Nasional, kita mengucap syukur ada guru-guru yang baik. Tetapi di ayat ini juga dikatakan ada faktor
atau ada pelaku lain dalam pendidikan, yaitu murid. Ketika kita membahas murid, apakah kita juga sudah melakukan murid yang seperti dikatakan oleh Yesus dalam bagian ini? Murid yang pembelajar, yang ingin sama dengan gurunya dan tamat pelajaran. Kata tamat itu menyelesaikan tugas-tugasnya dan akhirnya bisa menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh gurunya. Murid memiliki hati murid. Murid bukan hanya sekedar menyelesaikan sekolah untuk naik ke jenjang selanjutnya. Murid juga bukan cuma sekedar mendapatkan gelar untuk bisa bekerja. Murid yang sebenarnya adalah bukan juga cuma sekedar kumpul gelar. Murid adalah pembelajar. Hari-harinya dipakai untuk belajar. Sangat menyedihkan, ada banyak orang bergelar tetapi tidak mempunyai hati seorang murid. Kerap kali kita juga melihat ada banyak orang-orang yang memiliki gelar sampai S1, S2, S3 tapi tidak memiliki hati sebagai murid. Murid adalah ketika kita mau belajar seumur hidup. Kita mau belajar terus menerus. Kita belajar dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, tetapi kita juga terus belajar dalam kehidupan, mengerti maknanya untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terus belajar, terus belajar, terus belajar. Dan kita juga menjumpai guru-guru yang puji Tuhan, Tuhan sudah tempatkan di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, tapi ada guru-guru lain yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, seperti Yesus kepada murid-muridnya. Dan kita harusnya mengucap syukur ada guru-guru tersebut, tetapi kita juga harus tetap menjadi murid. Murid yang belajar. Murid yang bukan sekedar lulus ujian. Murid yang bukan sekedar mendapatkan nilai. Murid yang bukan sekedar mendapatkan gelar, tapi murid yang terus belajar. Ada banyak orang yang tanpa gelar menjadi berkat, tetapi di lain sisi ada banyak orang yang mendapat gelar hanya untuk mendapat gelar, tapi tidak menjadi berkat. Mari kita menjadi murid yang terus menerus belajar, belajar, dan belajar, agar terus juga menjadi berkat. Dan berterima kasih untuk guru-guru kita. Kita mendoakan Tuhan memakai mereka secara luar biasa. Indonesia perlu guru-guru yang baik. Indonesia juga perlu murid-murid yang terus belajar. Bukan hanya sekedar gelar, tetapi menjadi berkat mempelajari kehidupan di tengah bangsa ini. Menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih guru-guru yang telah mengasihi saya. Tuhan terus memberkati. Terima kasih juga untuk murid-murid yang terus belajar, menjadikan Indonesia, gereja Tuhan, dan kita semua menjadi lebih baik. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Tuhan Yesus beserta dengan kita, Sang Guru Agung, mendidik, menjadikan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Amin.